Membaca buku di suasana yang ramai begini tentu saja sangat menguras energi dan tidak berkonsentrasi lagi untuk membaca. Maka dari itu bolehlah untuk membaca 1 lembar, 2 lembar, atau setidaknya melihat saja. Supaya apa? Supaya para pengunjung, Bapak Ibu sekalian masih tahu ya kalau bahwasanya di dunia ini masih ada benda yang bernama buku. Lalu kemudian membaca buku rasanya sangat lengkap sekali kalau bisa memesan kopi di By Cafe ini, tentu saja sambil mencari inspirasi ya. Dan bagi yang ingin pesan kopi silakan langsung saja datang ke meja bartendernya. Baik, nampaknya kita belum kedatangan pemateri, kita sedang di jalan. Dan untuk menghabiskan waktu seraya pematerinya siap, saya akan bermain sulap. Bermain sulap. Saya akan menghilang. Iya, ntar. Menghilang. 1, 2, 3 hilang. Saya akan menghilang, tapi saya minta 1 wanita saja. Sudah. Saya akan ghosting wanita itu. Baik, hari ini kita kabarnya akan membahas tentang buku yang berjudul Jika Kucing Lenyap dari Dunia, yang ditulis oleh penulis Jepang atau novelis Jepang Genki Kawamura. Apakah novel ini membahas tentang kucing ya, atau membahas tentang kehilangan ya, atau membahas tentang komika yang dulu pernah diserang netizen gara-gara membahas kucing ya? Nah, kita lihat saja, kita dengarkan saja penuturan daripada Bang Niko Satria selaku pembaca dan juga pemateri dalam sesi kita kali ini. Langsung saja kepada Bang Niko Satria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pengunjung By Cafe dan Taman Anggrek Profesor Sri Sudewi. Ya, pagi ini saya akan membedah sebuah buku berjudul Kucing Lenyap dari Dunia. Sebelum saya membedah bukunya, izinkan saya memperkenalkan penulisnya ini dulu. Ya, tentang penulis ini, Jika Kucing Lenyap dari Dunia, ini adalah Genki Kawamura. Ini adalah penulis, profesinya selain sebagai penulis, dia adalah produser film, sutradara film, dan skenario film. Ya, ini buku pertamanya ini terjual dari 2 juta eksemplar di seluruh dunia dan difilmkan pada tahun 2016. Ya, pakai lain judul $1 Million, tapi kongsi $1 Million. Dia juga terlibat dalam berbagai film di Jepang seperti Your Name, Tenkinoko yang sangat terkenal itu. Ya, penulisnya terlibat dalam film itu. Penerbit di Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Baca dan diterjemahkan oleh BBK Ota. BBK Ota ini adalah penerjemah novel-novel Jepang. Ya, kita langsung saja. Ini ada untuk Sini, Bang. ya, ada seperti yang udah dikirim dokumennya di grup komunitas dari menari. Nah, untuk tema kali ini saya ambil belajar mengenal diri bersama kucing. Ini sangat suggestif sekali. Karena memang novelnya ini penuh dengan sangat filosofis, benar-benar sangat filosofis. Walaupun bahasanya mudah dimengerti, tapi kalau sudah ada 10-20 halaman itu kita harus
menjeda diri sebentar untuk menelan apa yang ada di dalam novel itu. Walaupun mudah tapi sangat benar-benar dalam maknanya. Nah, untuk pengumuman kalimat pembukanya adalah jika kucing tiba-tiba lenyap dari dunia, bagaimana dunia ini tampak berbeda dan bagaimana hidupmu akan berubah. Nah, untuk tokoh utamanya ini adalah seorang tukang pos, tidak ada namanya. Kita sebutkan aja sesuai dengan ala-ala Jambi untuk menyebutkan nama, yakni tokoh bujang. Nah, tokoh bujang ini berprofesi sebagai tukang pos, mengirimkan suatu surat ke toko surat ya. Ya, kalau sekarang jadi tukang paket ya. JNE, GMT dan segala macam. Nah, ini tokoh bujang ini memiliki flu berat yang tidak kunjung sembuh. Ya, ada sekitar 2 mingguan dia terkena penyakit ini, tapi ya, dia terus bekerja. Suatu ketika dia memeriksakan diri kesehatan ke dokter dan barulah dia tahu dia terkena penyakit tumor otak stadium 4. Ya, umurnya sudah tidak lama lagi kalau kata dokternya. Ya, menjelang kematiannya si bujang ini bertemu dengan, kalau bahasa Jermannya ini Doppelganger. Ya. Mohon dikoreksi kalau kata saya salah. Ini adalah bayangan dirinya sebelum dia meninggal. Jadi kalau saya baca di internet itu ada beberapa tokoh itu bertemu dengan bayangan dirinya sebelum meninggal, seperti Ratu Elizabeth sebelumnya, bukan yang saat ini. Ya, bukan yang baru meninggal kemarin. Dia bertemu dengan Ratu Victoria dari Inggris. Dia bertemu dengan bayangannya sendiri dan seminggu kemudian dia meninggal. Nah, di dalam pertemuannya dengan bayangannya sendiri, ya ciri khasnya itu ternyata bayangannya sendiri itu adalah seorang iblis. Iblis ini memiliki ciri khas, ya ini memakai baju pantai. Kalau di dalam novel disebut dengan baju aloha. Akhirnya dia menyebutkan diri sebagai aloha. Nah, aloha ini menawarkan kehidupan, menawarkan suatu cara agar manusia bisa bertahan hidup untuk menyambung hidupnya. Nah, selama 7 hari ini aloha menawarkan kepada bujang untuk menghilangkan sesuatu hal di dunia ini, dalam novel ini, untuk memperpanjang hidup. Ada 4 hal yang ditawarkan untuk dihilangkan di dalam kehidupan bujang. Pertama itu telepon, kedua film, ketiga jam, dan 4 kucing sendiri. Ya, ini 4 hal yang sangat berguna dan sangat berarti dalam kehidupan bujang. Jadi si bujang ini awalnya menginginkan untuk menghilangkan coklat. Ya, coklat itu bukan hal yang sangat berarti di kehidupan bujang, tapi karena ini transaksi dengan iblis, jadi iblis aloha meminta hal yang lebih. Ya, dimulailah hari pertama dia menghilangkan telepon. Nah, pada bagian pertama, hari pertama yang ditelepon, barulah di sini saya bisa baca bahwa memang telepon atau saat ini ponsel gawai, telepon pintar itu sangat bikin candu, seperti narkoba di era teknologi. Kalau kita nggak pakai HP itu rasanya hambar sekali. Nah, hal ini juga yang terjadi pada tokoh bujang. Bujang itu sangat bergantung dengan telepon. Saking bergantungnya dengan telepon, dia itu mau kencan, mau ya sama seperti remaja pada umumnya, menembak pun harus pakai telepon. Bahkan pertahanan umumnya harus pakai telepon. Nah, efek ketagihannya bisa kita baca di dalam kutipan ini. Masa itu kami bisa berbincang-bincang selama 2-3 jam atau lebih melalui telepon. Padahal jarak antara rumahku dan rumahnya bisa ditempuh hanya dalam 30 menit.
dengan berjalan kaki. Ada kali ini kami berbicara melalui telepon sepanjang 8 jam dan tertawa bersama sambil berkata, kalau begini sebaiknya kita bertemu saja untuk ngobrol dia. Tapi itu tidak benar. Saat kami bertemu tak ada yang kami bicarakan. Sesasi jarak tas percakapan melalui telepon yang jauh secara fisik tapi terasa dekat secara psikologis, itulah yang menyediakan kami hal-hal yang ingin dibicarakan dan memberi warna cemerlang pada hal-hal yang sebenarnya tak berarti. Ya, ini sama seperti remaja pada umumnya. Ya, kalau di telepon atau di chat atau video call atau sleep call lah kalau jam sekarang itu bisa berjam-jam. Bahkan ada pernah ketemu saya di story teman itu bisa sampai 18 jam menyentuhnya teleponan aja. Itu parahnya. Tapi kalau ketika ketemu langsung diam mana doang, seperti tidak ada yang bisa dibahas sama sekali. Ya, memang benar-benar realita zaman sekarang. Puncaknya ketika Ujang dan pacarnya ini liburan ke Buenos Aires, Argentina, mereka bertemu dengan seorang pria Jepang yang sedikit ramah bernama Tom. Ya, Tom ini kalau setiap ketemu itu selalu cerita pengalamannya di dunia. Dan beberapa hari kemudian Tom ini meninggal. Selepas meninggalnya Tom, hubungannya dan pacarnya begitu renggang. Ya, kan awalnya liburan itu begitu asik, menyenangkan, tiba-tiba renggang. Dan konyolnya tokoh utama mengharapkan ada sebuah telepon karena mereka Ujang dan pacarnya dekat melalui telepon. Dia berharap ada telepon di sana biar hubungan mereka bisa diselamatkan, biar tidak renggang lagi. Ya, walaupun kenyataannya setelah liburan itu Ujang memutusi pacarnya dengan telepon hanya dalam waktu dengan untuk percakapan yang harusnya berjam-jam jadi cuma tinggal 5 menit doang. Yang tidak penting sekali. Lanjut, hal kedua ini film. Film ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan tokoh utama. Ya, tokoh utama ini, Ujang ini berteman dengan seorang introvert pecandu film bernama Suntaya. Suntaya ini buka rental DVD untuk menyiapkan film. Ya, walaupun Suntaya ini adalah hobi ngeracuni film favorit dia, tapi ketika pertemuannya lagi dengan Ujang, dia tidak bisa merekomendasikan filmnya karena dia begitu terkejut dengan kabar tiba-tiba dari Ujang yang ingin meninggal. Dan suatu ketika dia memberikan sebuah DVD untuk disewakan DVD film. Ya, kalau ada teman-teman di sini yang pernah hidup di tahun 2000-an di kota, itu ada sewa-sewa rental DVD. Ya, kita bisa nonton itu sekitar 10.000 pada saat itu pada waktu itu. Nah, si Suntaya hanya memberikan DVD dan ternyata isinya kosong, tidak ada DVD sama sekali dalam itu. Pada akhirnya Ujang sadar film terakhir yang sangat penting untuknya hidupnya adalah film tentang kehidupannya sendiri. Ya. Dan ternyata perlu kita ketahui ya, kenapa kita tertarik dengan sebuah hiburan, terutama film, karena ya film itu menceritakan tentang kehidupan kita sendiri. Ada sesuatu dalam kehidupan kita yang menarik dan itu ada di film itu. Itulah kenapa kita tertarik, karena ada bagian dari kita yang ada di dalam film itu, atau harapan kita yang ada di yang tidak kita bisa wujudkan di nyata, tapi yang nyata tapi bisa diwujudkan di film. Dan pada akhirnya ada sebuah mitos ya, kalau salah, kalau sebelum meninggal itu orang yang meninggal itu akan mengingat kelahiran dia, dari dia lahir sehingga meninggal. Hal inilah yang dijelaskan atau disimbolkan dengan sangat baik melalui novel ini, dengan simbol dia tokoh utama ini menonton film tentang dirinya sendiri di studio sendiri. Terakhir, selanjutnya ada jam. Jam ini adalah bagian penting dalam hidup Ujang. Ternyata di sini ayah Ujang adalah
toko jam dan ahli reparasi jam. Dan seperti anak-anak laki pada umumnya, hubungan bujang dan ayahnya sangat buruk. Ya, pada umumnya laki-laki itu ada seperti kalau bahasa itu Oedipus kompleks. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan cinta pertama mereka, yakni ibu. Ya, yakni ibu. Puncak pertengkaran bujang dan ayahnya ini terjadi ketika ibu ini kritis. Ibu yang mau meninggal di rumah sakit meminta ayah untuk memperbaiki jam tangan hadiah pertama pernikahan mereka. Nah, di detik-detik terakhir ayah ini karena masih sibuk memperbaiki jam, ternyata tidak bisa bertemu dengan ibu bujang ini. Dan sebagai anak laki-laki pada umumnya, bujang ini melampiaskan semua kemarahan kepada ayahnya yang terlambat datang. Dan akhirnya hubungan mereka benar-benar buruk saat itu. Oke, kita ringkas saja. Ya, ada satu kata kutipan yang menarik di sini tentang waktu. Kalau dipikir-pikir, manusia tidur, bangun bekerja, dan makan berdasarkan ketentuan yang disebut waktu. Kata lain, manusia hidup sesuai dengan jam. Manusia repot-repot menemukan aturan yang disebut waktu, tahun, bulan, dan hari untuk membatasi diri sendiri. Kemudian menemukan jam untuk memastikan aturan yang disebut waktu. Ada aturan berarti kebebasan jadi terbebas. Namun manusia menggantung ketidakbebasan itu di dinding dan meletakkannya di kamar, seolah-olah itu saja tidak cukup. Manusia memasangnya di semua tempat untuk melakukan kegiatan, bahkan akhirnya memberikan waktu pada pergelangan tangannya sendiri. Namun sekarang aku bisa memahami apa artinya itu dengan baik. Kebebasan disertai kegelisahan. Sebagai gantinya kehilangan kebebasan, manusia memperoleh ketenangan sebab adanya aturan. Ya, ternyata jam ini, waktu ini sendiri, ternyata kita sangat bergantung dengan waktu. Dan saya baca di sana, waktu itu hanya berlaku di manusia, tidak berlaku dengan hewan. Hewan hanya mengenal pagi, siang, sore, malam. Kita membuat aturan jam 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke bab terakhir, yang ini dihilangkan, yakni kucing. Ya, ini adalah hal yang paling susah untuk dihilangkan karena kucing ini adalah bagian paling penting. Simptom utama ini yakni bujang memiliki kucing bernama Kubis, nama sayuran. Kubis ini begitu dekat dengan ibunya. Kemana ibunya ada, Kubis ini menjadi teman untuk ibunya. Ya, sama seperti anak laki-laki atau anak-anak pada umumnya. Semakin tua kita, semakin jauh kita dengan orang tua. Dan sebagai gantinya, ibu ini memelihara kucing, yakni Selada, untuk menggantikan posisi anaknya, yakni bujang ini. Ketika Selada, ya kucing pertama, ada 2 kucing di sini. Pertama Selada, ya nama sayuran Selada, Kubis. Ketika Selada meninggal, digantikan Kubis ada ya. Dan ibu ini sangat bergantung dengan kucing. Ketika Selada meninggal itu dia sakitan. Dan akhirnya ketika Kubis diadopsi, jadi hidupnya begitu cerah lagi. Karena di posisi Kubis ini menggantikan posisi anaknya, jadi kemana-mana itu selalu ditemani kucing. Mulai dari nonton drama sejarah, jalan-jalan, belanja, itu ditemani kucing. Bahkan di pada puncaknya ada suatu ketika si ibu ini udah divonis mau mati, kasarnya begitu. Sebentar lagi mau mati, dan dia
Si ibu ini ingin liburan ke pemandian air panas bersama ayah, ibu. Di sini ibu minta bersama ayah, bujang, dan si kubis. Mereka berempat untuk liburan. Awalnya ayah ini tidak mau karena ayah ini sangat pendiam, sangat introvert sekali. Setelah dibujuk sama ibu, akhirnya mereka jadi akur. Dan di sanalah tokoh ayah dan bujang ini bisa kembali akrab melalui liburan. Ada beberapa insiden seperti mereka gagal mendapatkan penginapan dan mereka harus bekerja sama. Dan disitulah mereka, ayah dan anak ini bisa kembali akur. Nah, pada malam harinya si kubis, ayah dan bujang serta ibu ini berfoto. Nah, kebiasaan ibu ini yang selalu membawa kubis kemana-mana akhirnya membekas, dan suatu ketika Aloha yang memiliki kesaktian membuat si kubis berbicara. Kubis akhirnya berperilaku sama seperti ibunya, yakni kalau ngomong itu sama seperti lakon-lakon drama sejarah gitu. Selamat pagi itu Tuan Baginda. Dan dia menunjukkan bahwa ya, di sini kubis ternyata sedekat apapun manusia, kubis ini ternyata tidak mengenal tokoh ibu. Dan apa yang kita perkirakan bahwa seperti misalnya di sini di toko ini pagi-pagi tiba-tiba dia pengen makan, ternyata dia cuma pengen, kubis ini cuma pengen jalan-jalan. Dan di sini ada, saya ketemu lagi satu quote yang sangat fenomenal sekali tentang hubungan keluarga. Ya, keluarga itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada. Keluarga itu seharusnya dibina. Aku dan ayahku nyatanya sekedar dua pribadi yang hanya memiliki hubungan darah. Kami saling terbiasa sampai akhirnya kami tersadar bahwa kami sudah terlalu berantakan sehingga sulit dipulihkan. Dan pada akhir cerita, bujang yang sebentar lagi akan mati karena dia sudah pasrah, sudah ngilangin jam, film, dia tidak ingin menghilangkan apapun lagi. Dia akhirnya membunuh ayahnya dengan membawa sebuah surat wasiat berisi tentang kata-kata terakhir dia, serta dia ingin menitipkan kubis, kucing kesayangannya, kepada ayahnya. Karena dia adalah seorang tukang pos, dia akhirnya memakai seragamnya sendiri dan mengantarkan surat wasiat dan kubis itu. Pada akhirnya kehidupan tokoh ini seperti ibu dan Salada, kubis dan bujang ini sama seperti kucingnya. Tidak lama setelah Salada meninggal, ibu menyusul meninggal. Dan tidak selama dan kubis datang. Tak lama setelah ibu meninggal, si bujang pun meninggal juga. Pada akhirnya kucing di sini menjadi tidak hanya sebagai tokoh yang cuma figuran aja, tapi menjadi pusat cerita sendiri. Dimana semua cerita ini berkaitan dengan kubis, kucing kampus sih, bukan kucing spesial gitu. Tapi sangat berarti, kucing kubis ini sangat berarti bagi kehidupan keluarga yang sudah cukup berantakan ini untuk menyatukan mereka. Iya. Di terakhir untuk mengakhiri pemaparan saya ini ada sebuah kutipan. Bukannya manusia yang memelihara kucing, melainkan kucinglah yang mendampingi manusia. Itu saja. Silakan kita lanjut ke bincang-bincang. Hai, arigatou gozaimasu. Niko-san. Sekai kara neko ga keita nara. Itu adalah judul dari novel ini versi Jepang ya. Bayangkan teman-teman, kalian punya penyakit, lalu ada seorang iblis menawarkan kalian, kamu pengen panjang umur 1 hari, maka syaratnya kamu harus menghilangkan satu benda di dunia ini. Apa kira-kira yang ingin kalian hilangkan misalnya? Seperti tadi ada film
ya, coklat, dan terutama adalah di situ intinya adalah kucing ya. Bayangkan kalau kita kehilangan kucing di dunia ini, pastinya bagi orang-orang yang cinta kucing tentu saja bisa memahami ketika mood sedang buruk ya, capek gitu, ketika lihat kucing itu kayak kucing gitu ya. Nah, itulah inti daripada yang disampaikan oleh Niko Sang tadi. Baik, selanjutnya kita minta tanggapan teman-teman di sini yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh ya. Silakan Ibu Kianda, silakan. Baik, terima kasih. Ini kisah dengan bujang itu apa? Soalnya kenapa yang bujang? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bang Niko sebagai pembaca buku. Sebelumnya saya belum pernah baca buku itu. Cuma saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih isu yang ada di dalam buku tersebut yang ingin ditonjolkan di dalam buku ini? Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Oke, langsung jawab, silakan. Ya, ini kalau isu yang saya baca ini lebih ke dominan adalah hubungan keluargaan. Karena ini sangat menonjol hampir di semua bagian cerita. Bahkan di hari pertama, kedua, tiga, hari pertama dia mengekalkan jam, film, akhirnya kucing itu semuanya berpusat pada keluarga. Jadi ada semacam, ya, dia ceritakan hari ini, nanti dia flashback ke kehidupan keluarganya. Jadi inti dari cerita ini adalah tentang kehidupan keluarga dan kucing juga. Oh iya, karena kan identik dengan keluarga itu ya, kalau nggak anjing ya, kucing ya. Kalau orang Asia ini rata-rata itu memelihara kucing ya, sebagai kayak apa namanya, peliharaan di rumah gitu ya. Itu rata-rata itu kucing. Walaupun kadang kucing itu bisa menjadi saksi bisu, ya walaupun cuek, sebenarnya kucing itu paham ya sama situasi keluarga kita, walaupun kadang-kala suka lupa juga. Kalau di buku itu saya baca, kucingnya itu sering lupa gitu. Ini siapa orang ini? Bedanya kan kalau anjing kan kita pergi ke luar gitu, terus kita pulang, dia masih kenal sama kita, masih disambut kan gitu kan, kayak gitu. Kalau kucing itu kadang kalau kita udah pergi jauh berbulan-bulan, bertahun-tahun, pas kita pulang tuh kayak halo, misalnya namanya Miko, dia tuh kayak siapa sih orang ini gitu. Ya kayak gitu. Walaupun begitu tetap keluarga ya. Berarti intinya itu adalah keluarga, dan kucing ini sebagai peran utama dan simbolisasi daripada keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih Niko Sang, dan selanjutnya pada Kak Yulfi ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu lihat poster di Instagram, tertarik sama keyword kucing. Kucing kan emang pasti relate sama kita banyak, soalnya yang melihara. Terus kayak tadi sempat ngobrol sama suamiku yang stand up comedian ada yang dihujat sama kucing. Terus aku tanya, apa sih yang masalahnya? Jadi nendang kucing, terus banyak yang kesenggol gitu kan. Ya, sebanyak itu yang suka sama kucing. Kalau di Indonesia terutama ya, mungkin karena anjing untuk mayoritas kita yang Islam dilarang, jadi banyak kucing. Lalu pas dengerin tadi sempat pinjam bukunya, terus baca dikit, terus dengerin Niko ngebahas bukunya, ternyata dia kucing itu simbol dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, yang waktu kita meninggal, waktu kita divonis penyakit tertentu atau divonis waktu kita tidak banyak, ternyata yang paling penting buat kita itu hal-hal sederhana yang kalau dalam keadaan biasa tidak terlalu kita maknai gitu ya. Karena tadi ada sempat tersebut kata bukunya agak sofistik. Aku ingat buku yang kemarin tersebut Kak, yang seperti ikan di langit itu. Tadi kok sudah pernah baca belum? Atau
tahu tentang apa kira-kira. Aku langsung ingat buku itu lagi gitu. Terus buku itu juga kesana kemari gitu, kayak apa ya, kayak lagi berandai-andai dia memiliki semua ikan di langit, judulnya itu ada ikan tapi di langit gitu. Ini aku tuh merasa kayak ada koneksi antara buku ini dan itu tuh tadi saat Kaniko bilang subjektif, oh iya mungkin tentang itu ya, jadi mempertanyakan hal-hal sederhana gitu. Apa sih maknanya ikan di langit, apa maknanya kucing buat kehidupan kita gitu, jam tadi kucing. Nah yang ingin aku tanyain, tadi suamiku sempat nanya waktu aku baca beberapa buku yang fiksi ke dia, terus dia nanya, dia kan kalau MBTI itu dia, aku ENFJ, dia ISTP, jadi kombinasi kita beda jauh. Terus dia nanya, apa sih yang didapetin dari membaca, karena kan kalau ENFJ emang kita lebih banyak tentang feeling, perasaan. Jadi kita kalau baca buku yang kayak tadi itu tahu gitu apa ya, jadi gampang tersentuh gitu dengan, oh iya kalau meninggal nanti apa ya kira-kira yang gitu. Nah kalau orang-orang kayak suamiku ini ternyata dia bingung gitu malah kenapa ngomongin kucing, kenapa ngomongin ikan sih gitu, dia nggak masuk gitu otaknya tuh, kok gitu, apa sih gitu, kenapa sih kalian mendramatisir gitu kasarnya, kenapa sih kalian dramatisir kasarnya gitu. Cuma tadi dia nanyanya gini, apa sih yang didapat dari membaca buku fiksi? Aku tahu tapi aku kurang bisa menjelaskan. Mungkin kalau di sini kan kebanyakan anak sastra, UIN sastra, mungkin ada penjelasan, mungkin secara akademis atau penjelasan yang lebih bisa diterima untuk awam. Kenapa kita membaca buku-buku kayak fiksi yang kayak apa ya? Kok tadi jawabnya malahan ya kayak kita nonton konser aja, gimana sih? Berbagi rasa, aku bilang gitu, berbagi rasa. Terus pulang dari situ tuh kita kayak ada rasa yang kayak gitu kayak nonton film drama gitu ya, kita lagi sedih pengen nonton drakor gitu biar bisa nangis gitu. Mungkin kayak gitu penjelasan aku kayak gitu tadi kerjaan, mungkin dari latar belakang sastra itu mungkin ada penjelasannya atau pengalaman pribadi kenapa, apa sih yang didapat, yang kita cari saat kita membaca buku-buku yang fiksi gitu, terutama buku-buku puisi. Kalau dia tadi puisi gitu, gimana cara nikmatinya gitu, mungkin gitu ya. Dia Kaniko atau teman-teman mungkin ada yang bisa. Terima kasih. Oke, apa yang menarik dari buku fiksi? Jadi ada dua hal sih yang saya tangkap dari ada kenapa hal-hal yang kenapa novel ini menceritakan tentang hal-hal yang sederhana tapi seringkali kita lupakan, dan kenapa membaca buku fiksi. Saya jawab satu dulu. Kenapa membaca buku fiksi? Karena pertama, untuk saya sendiri, saya lebih suka bacanya karena di sana bisa menghayal. Dan kedua, untuk baca-baca berat saya saya cukup sulit bacanya. Jadi pada umumnya penulis-penulis rata-rata memberikan informasi-informasi tertentu melalui cerita-cerita fiksi. Jadi saya untuk mempelajari sesuatu yang paling cepat itu ya melalui cerita fiksi ini. Baik itu buku, animasi atau lainnya. Karena pada umumnya penulis itu tidak hanya mengandalkan khayalan saja, tapi dia menggunakan fakta-fakta bisa tertentu untuk menunjang ceritanya. Jadi saya untuk lebih mudah memahami sesuatu, jadi saya membaca cerita. Jadi saya lebih paham dengan cepat daripada saya baca penjelasan deskripsinya panjang-panjang dan menyakitkan kepala saya. Jadi saya lebih enak baca ceritanya aja. Jadi lebih cepat saya nangkap. Pertama yang komik itu bergambar, jadi lebih cepat menangkap. Ya itu kalau saya sih gitu, lebih cepat. Kita jadi lebih cepat menangkap, memahami sesuatu. Dan ya daripada kita baca atau membaca penelitian yang sangat berat, kita bisa mempelajari dengan mudah melalui cerita fiksi.
memahami cara kita cepat memahami suatu. Dan cukup banyak di negara-negara lain itu seperti Israel itu dia, setahu saya, mendirikan suatu negara yang Israel itu karena ada sebuah buku fiksi yang dibaca anak-anak pada waktu itu, sehingga muncullah cita-cita secara tidak langsung, ya, karena fiksi ini bersifat, kita itu baca fiksi seringkali kita tidak sadar dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi pada waktu itu kaum Yahudi itu termotivasi dengan sebuah novel dan ya, akhirnya mendirikan sebuah negara sendiri. Dari novel itu termotivasi, jadi kita bisa bukan hanya mendapatkan informasi, tapi kita bisa mendapatkan ya pelajaran nilai-nilai secara tidak sadar, nilai-nilai kehidupan secara tidak sadar mengenai cerita sini. Kedua, kenapa di sini hal-hal kecil tapi ternyata begitu berharga untuk kehidupan kita. Ya ternyata ya hal-hal yang sangat penting seperti waktu, film, bahkan di sini film ya telepon, film, jam. Ya dalam kesadaran kita benar-benar menganggap HP, jam, dan hiburan itu adalah sesuatu yang penting. Kita terlalu sibuk dengan hingar-bingar kehidupan. Kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa anak. Ini kejadiannya di toko ayah ini, gitu ya. Selalu sibuk bekerja untuk ngurus jamnya sampai lupa dengan perhatian anaknya, sampai ternyata begitu sulit untuk berkomunikasi dengan anaknya. Dan HP dan keseharian kita bahkan di beberapa orang tua muda bahkan memberikan HP untuk anaknya biar diem. HP seolah-olah menjadi begitu penting karena kalau ada HP nggak hidup rasanya. Dan hiburan kita butuh di fenomena yang penuh healing ini, kayaknya kita butuh hiburan. Kita harus nonton bioskop, nonton film yang tiketnya mulai dari 35.000 sampai 80.000 per orang gitu, sehingga kita terlalu sibuk dengan bingar-bingar sampai lupa kita bahwa ada hal-hal sederhana yang seringkali kita lewatkan, seperti kucing, keluarga di rumah, atau rumah kita sendiri yang seringkali karena terlalu sibuk kita dengan luar, kita jadi lupa dengan hal-hal remeh begitu. Dan umumnya tema-tema cerita Jepang, baik itu film maupun novel, itu cenderung mereka fokus pada hal-hal sederhana tapi lupa kita perhatikan. Karena pada umumnya di Jepang itu kan mereka gila kerja ya, termasuk orang, kalau kata ya sekali saya sering dengar kata guru saya itu, kalau kamu tuh jadi orang Jepang, mereka pekerja keras. Ya ternyata di balik kerja keras mereka yang sangat luar biasa, sampai ada yang meninggal, ada yang stres, bahkan kalau ada bunuh diri, ada yang teriak-teriak sendiri di jalan. Ternyata mereka dalam alam bawah sadar mereka ingin sesuatu yang sederhana, ingin sesuatu yang simple, minimal seperti kucing, atau rumah mereka yang ternyata mereka tinggalkan hanya demi mengejar dunia itu, dan lupa hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Ya, itu aja dari saya. Ya, terkait dengan apa tadi fiksi dan non fiksi tadi, saya ingin menambahkan bahwasanya kalau kita baca buku fiksi itu kita cenderung menjadi perasa, ya. Kalau kita kebanyakan baca buku fiksi itu cenderung perasa, pengibah gitu ya. Tapi kalau kita kebanyakan baca buku non fiksi, kita bakal kritis, artinya larinya ke otak gitu ya. Kebanyakan ke otak, ke nalar, pokoknya hal-hal yang ini masuk akal nggak ya, ini nggak masuk akal nggak ya gitu ya.
Tetapi kalau kita hanya membaca buku fiksi saja tanpa membaca buku non fiksi, maka kita akan menjadi pengibah seterusnya. Makanya banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA yang lagi apa namanya, suka-sukanya baca buku fiksi begitu. Mereka tuh suka baperan gitu ya, pengibah gitu. Tapi kalau kita hanya membaca buku non fiksi saja tanpa baca buku fiksi, kita bakal cenderung mengkritisi semua hal gitu ya, baik terutama ini dalam hal sosial dan politik begitu, sehingga kita nggak ada sense of ibah di dalam diri kita, nggak ada jiwa perasa, nggak ada jiwa kemanusiaan gitu. Dan akhir-akhirnya apa? Inilah yang terjadi pada yang namanya Adolf Hitler ya. Dia pintar, ya dia pembaca buku, tetapi itu tadi dia nggak punya rasa ibah, rasa kemanusiaan di dirinya. Jadi kalau bisa sih seimbang ya. Ada kita juga baca buku non fiksi dan kita juga baca buku fiksi. Jadi kalau kita kritis, tetapi kritis dengan rasa kemanusiaan begitu ya. Itu tambahan saya tadi. Baik, selanjutnya tambahan pertanyaan atau tanggapan dari Mbak ini ya. Mbak ini silakan Mbak, diperkenalkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan semuanya, saya Hihi. Jadi kebetulan saya baru saja menyelesaikan buku ini. Ya, tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada seseorang yang telah memberikan buku ini. Ya. Ya, jadi karena di sini saya berbicara sebagai seseorang pembaca awam, bukan seseorang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengkritisi karya sastra gitu ya. Jadi kalau saya bukan penikmat genre fantasi sebenarnya, tidak terlalu menikmati genre fantasi. Jadi pada saat saya baca di bab awal, saya merasa buku ini begitu imajinatif, betul, begitu imajinatif. Jadi saya ada kesan seperti ini, saat saya baca ada kesan bahwa buku ini akan menjadi bahan bacaan yang tidak begitu syarat akan makna. Tapi ternyata semakin saya baca ke belakang ternyata wow gitu. Banyak sekali poin-poin penting di dalamnya gitu ya. Ada seperti kayak kata Bang Niko tadi, ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sederhana, sebenarnya simpel, tapi itu penting dalam hidup gitu. Terus kemudian saya rasa di sini Genki Kawamura sebagai penulis ingin mengarahkan para pembaca itu untuk berpikir bahwa seperti ini, inti dari kehidupan itu adalah sebuah keberadaan. Tapi di sini keberadaan itu bukan keberadaan sekedar keberadaan nyawa, tapi keberadaan kepribadian. Jadi pada saat si Bujang tadi, si tokoh utama itu kan punya ibu dan ibunya punya kucing yang namanya Selada. Kemudian pada suatu hari Selada itu akhirnya sakit dan mati. Kemudian pada saat si tokoh utama itu menyentuh tubuh Selada yang baru saja mati, dia masih merasakan tubuhnya itu masih hangat, tapi sudah tidak bernyawa lagi. Dan kemudian dia melihat kalung yang dikenakan oleh Selada itu. Lalu dia berpikir bahwa beberapa waktu lalu, 2 menit yang lalu, kalung itu begitu terasa hidup, sama hidupnya dengan anggota tubuh Selada yang lainnya. Tetapi saat ini, saat Selada sudah mati, kalung itu hanya sebuah benda, tidak begitu bermakna, yang cuma benda mati yang gitu. Jadi saya lihat di sini, kemudian di situ tokoh utama itu menangis saat menyadari bahwa Selada itu mati. Jadi menurut saya di sini tokoh utama itu bukan menangisi nyawa Selada yang hilang, tapi menangisi kepribadian Selada itu yang hilang. Itu kenapa saya rasa Genki Kawamura memberikan judul pada buku ini tuh jika kucing lenyap dari dunia. Karena apa? Karena dia ingin membuat kisah bahwa si tokoh utama ini akan merasa kehilangan separuh dari kepribadiannya jika kucing ini lenyap dari dunia. Maka itu dia memilih untuk lebih baik mati ketimbang harus kehilangan kucing peliharaannya. Begitu. Sekian, terima kasih. Itu tanggapannya dari Mbak Hihi. Bang Niko Sang mungkin mau menanggapi, silakan. Iya. Menambahi mungkin. Selain Genki Kawamura, ada Haruki Murakami juga memiliki style kayak gitu. Ya pada umumnya
ya penulis Jepang masa kini ya kayaknya. Itu memang mereka lebih apa ya? Lebih eksplorasi imajinasi. Namun persamaan ya mereka tidak ya pada dari zaman dahulu ada Musashi, ada era Musashi dan sampai sini mereka masih mempertahankan ciri khasnya yakni kesederhanaan. Itu bisa teman-teman baca di novel Yasunara Kawabata, Yasunara dan novel-novel klassiknya lainnya, mereka lebih cenderung menceritakan tentang hal-hal sederhana, bukan hal-hal bombastis. Tidak, mereka benar-benar hal-hal sederhana. Nah, pada era-era 2000-an ke atas ini yang dipelopori oleh Haruki Murakami, mereka mencoba fokus kepada imajinasi yang di luar batas manusia, dan dipadukan ke imajinasi yang luar biasa yang kita padukan dengan kesederhanaan. Itulah yang menciptakan itu tema-tema tulisan Jepang pada saat ini. Ya, seperti itulah jika kucing lenyap dari dunia. Ya, selanjutnya tentang keberadaan. Ya, memang ya seringkali kita ya sama seperti kehidupan mahasiswa yang titip absen, kita seringkali menganggap bahwa nama itu adalah hal yang penting. Aku hadir di sini, datang ke sini, mukaku kelihatan, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol dan pulang. Kita lupa bahwa kita itu bukan hanya butuh kamu datang. Ya, bukan hanya butuh orang lain itu hadir datang di sini, tapi kita butuh mereka saling berbicara. Disitulah kita bisa mengenal, hati kita bisa mengenal antara satu sama lainnya, orang-orang. Disitulah kita bisa merasa akrab dari berbicara itu. Apalagi kita komunitas itu bisa ketika mendapat masalah bersama, mendapat kegembiraan yang sama, hal-hal cinta, kasih, kesedihan, itulah yang sebenarnya paling penting dalam keberadaan manusia. Kita ya di zaman yang serba cepat dan orang-orang gila dengan motivasi akan menjadi orang yang kaya, bisnismen yang terkenal, punya entrepreneur, kita seringkali lupa bahwa kita tuh apakah itu benar yang kita inginkan, jadi seorang yang kaya yang berselimut segalanya, tanpa kita mengenal orang lain dan mengalami kesedihan, tertawa, bahagia dan marah bersama. Kita seringkali lupa dengan keberadaan emosi yang jauh lebih penting, emosi bersama yang seringkali ya yang penting aku datang, aku kelihatan buka di sini. Ya, ya begitulah. Kita terlalu sibuk dengan hal formal sampai lupa dengan hal-hal sederhana yang cuma ngota-ngota doang sambil ngopi. Kita makan hal. Nampaknya sastrawan atau penulis-penulis Jepang ini memang kaya akan fantasi ya. Kayak kita lihat masih banyak gitu, kayak anime Jepang gitu ya, kayak Power Rangers itu kan, Tokusatsu itu kan dari Jepang gitu ya. Satria bajak hitam gitu ya. Terus Ozawa. Lalu ada tadi ada main Your Name, itu saya pernah nonton, itu luar biasa sekali, itu sangat menyentuh sekali. Itu nggak tahu tuh dari mana tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Kemungkinan ya kalau orang Indonesia ini suka menghayal tetapi nggak pernah dieksekusi. Kalau orang Jepang itu hayalan mereka eksekusi lewat karya atau tulisan dan segala macamnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bang
pertanyaan dan tanggapan ya. Jadi bebas, terserah Anda mau beri apa. Selamat pagi untuk Bang Niko. Terima kasih sudah memperkenalkan salah satu penulis Jepang, Kang Genki. Nah Bang, kalau tadi sedikit mendapat penjelasan kembali dari Hihi, jadi batu novel ini sedikit menyinggung terkait keberadaannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang non fiksi, itu berarti dia juga ingin berusaha masukkan unsur, kalau dalam fisik filsafat itu metafisik, sesuatu yang metafisik. Ketika sesuatu yang metafisik itu hilang, ternyata kita merasa tidak ada, ya kan? Berarti memang ya, kalau bahasa kita mungkin alam bawah sadar, tapi kalau di bahasa kita itu sesuatu ruh. Kalau ruh udah hilang ya kita udah wafat gitu. Nah pertanyaannya, sebenarnya novel ini yang menurut Abang menjadi sangat menarik untuk dibaca. Tadi kan Abang bilang sedikit, mungkin teman-teman yang memiliki kucing akan bisa lebih merasakan. Nah, bagaimana kalau misalkan manusia yang seperti saya ya, yang agak ada traumatik dengan kucing atau takut dengan kucing. Nah itu gimana? Apakah akan merasakan kenikmatan yang sama atau apa bahasanya, keasikan yang sama saat membaca novel ini, atau malah saya mendoakan amin gitu, semoga kucing tidak ada di dunia secara fisikal ya, secara fisik. Tapi kalau misalkan tadi sebenarnya isu yang ingin diangkat Genki ini adalah sesuatu sifat dari kucing itu atau kepribadian kucing itu, ya isuki aja. Tapi kalau misalkan fisik ya mungkin kalau orang-orang seperti saya mengatakan ya amin. Jadi itu tadi, apakah kita yang mungkin ada memiliki suatu pengalaman yang tidak baik-baik saja dengan kucing bisa merasakan feel yang sama dengan yang penyuka kucing atau tidak? Nah itu Bang, menurut Abang ya. Terima kasih. Menurut saya ya memang fokus pada jika kucing lejak dari dunia ini bertumbuh pada tokoh kucing dan bujang. Tapi sebagai seorang ya saya juga seorang selain memelihara kucing di rumah, saya juga memelihara ikan, burung, juga memelihara burung juga. Dan menurut saya hal yang ingin ditekankan kepada novel ini adalah bukan kepada kucing, tapi sifat-sifat yang bisa kita dapatkan ketika kita menyentuh kucing atau memelihara hewan peliharaan seperti pada umumnya. Ya, sifat-sifat seperti ingin melampiaskan atau mencari kenyamanan yang tidak bisa kita dapatkan dari kawan-kawan, teman, ataupun siapapun, atau dari orang tua, atau dari keluarga, kita bisa mendapatkan di hewan peliharaan dengan cara mengelus, melihat, atau memperhatikan tingkah laku koncolnya. Itu yang ingin ditampilkan dalam jadi bukan hanya tentang keberadaan kucing, tapi juga tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat yang walaupun di dalam sini di cerita ini kucing ini yang suka lupa, tapi ternyata hewan peliharaan itu perhatian dengan kita. Ya, ketika kita perhatian dengan suatu hal,
dia akan memperhatikan kita juga, sama seperti ya kalau teman-teman di sini ada yang melihara burung, kalau kita biasa melihat melatihnya dari kecil untuk sampai terbang itu, kita juga akan, burung itu juga akan ikut dengan kita. Jika kita melihara ikan, ketika kita sering ngasih makan atau bermain-main dengan dinding akuariumnya, ikan itu juga akan mengingat kita. Walaupun ingatan, kalau saya ingatan ikan begitu pendek, tapi dia benar-benar mengingat kita. Jadi ya, apapun hewan peliharaan kita, selama kita memeliharanya dengan baik, mengurusnya dengan baik, kita bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang yang sama dengan itu. Ya, memang di dalam cerita ini, kucing ini melambangkan sifat kasih sayang, perhatian keluarga yang seringkali di kehidupan yang semakin serba cepat ini kita kehilangan itu. Kita, ya terutama laki-laki yang sangat butuh dengan kasih sayang itu, kita terus sibuk bekerja dan sampai lupa tentang itu, tentang kasih sayang, cinta, kasih dan perhatian. Dan itu ketika kita tidak bisa mendapatkan di manusia, kita bisa mendapatkan itu di hewan peliharaan. Bukan hanya kucing saja, tapi bisa juga di anjing. Kalau yang suka anjing, kita bisa mengurusnya. Atau dengan burung, kita bisa menyemprotnya tiap pagi. Ayah saya suka burung, dan itu di kamar saya itu ada 4 kandang burung bergantungan di kamar saya. Ada 4 kandang, dan ayah saya benar-benar merawatnya dengan baik. Walaupun pada akhirnya burung itu menjadi makanan kucing saya juga. Makanya jadi makanan. Ya, intinya ya sifat-sifat yang kasih sayang, cinta kasih, perhatian itulah yang kita cari dan pada akhirnya kita temukan di hewan peliharaan kita. Dan pada akhirnya hewan seperti kucing, burung, ikan, atau anjing sekalipun yang terkenal garot itu pada akhirnya menjadi keluarga tambahan yang selalu kita perhatikan, yang selalu kita perhatikan kesehatannya, dia ini sudah makan atau belum, bahkan lebih dari pacarnya juga, karena kita sehidup serumah setiap hari ketemu terus dan perhatiannya terus. Itulah yang kita seperti keluarga, itulah yang kita dapatkan dari hewan peliharaan. Baik, karena waktu kita sudah panas begitu. Mungkin ada closing statement Pak dari Abang? Ya, semacam penyampaian penutup gitu sebelum kita akhiri. Baik, sebelum itu saya ingin mengumumkan kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu, kawan-kawan pengunjung KFT dan CFD dan Balai Cafe, untuk minggu depan supaya bisa datang lagi ke acara arisan materi kita, karena minggu depan kita akan membahas tentang topik yaitu seks. Jadi kita akan ngomongin seks minggu depan, dan itu akan saya sampaikan sendiri. Biarlah tabu-tabu lah di situ. Silakan Niko-san. Oke, sini saya akan bacakan perihal surat awal buka permulaan buku ini. Ya. Jika kucing tiba-tiba lenyap dari dunia, bagaimana dunia ini tampak berbeda, dan bagaimana hidupku akan berubah. Jika aku tiba-tiba lenyap dari dunia, apakah dunia ini tidak berubah sedikit pun? Akan menyambut hari esok seperti biasa. Khayalan yang konyol, barangkali kau pikir demikian, tapi kau harap kau percaya. Hal-hal yang ditulis di sini adalah peristiwa yang terjadi padaku selama 7 hari terakhir ini. 7 hari yang amat ajaib, dan tak lama lagi aku akan mati. Mengapa begitu? Penyebabnya akan ditulis di sini. Surat ini pasti menjadi panjang,
tapi kuharap kau mengikutiku sampai tuntas. Inilah suratku yang pertama dan terakhir untukmu. Ya, inilah suratku. Ya. Setelah proses segmen saya adalah ya meskipun kita ya ini terutama untuk saya sendiri ya terlalu asik di luar ya, meskipun kita terus sibuk mengejar dunia dengan hidup binarnya, dengan kekayaannya yang luar biasa, saya harap kamu ingatlah dengan hal-hal sederhana yang bisa kamu temukan yang seperti kalian melupakan, yakni rumah. Di situ ada orang tuamu, di situ ada kakak dan adikmu, dan yang paling penting di situ ada hewan peliharaanmu, yaitu kucing, burung, ikan yang selalu menunggumu. Minimal waktu kamu kasih makan, kamu lihat dan bermain bersama. Itu saja. Oke, tepuk tangan kecil-kecil dong untuk Niko Sang. Baik, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang ini. Dan saya ingatkan lagi untuk minggu depan tetap hadir di tempat ini karena kita akan membahas beberapa topik yang tentu saja sangat menarik lagi, dan terutama minggu depan itu jangan sampai lewat sekali. Karena saya promosi ya, karena saya akan membahas tentang seksual ya di situ ya, dan hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di luar daripada itu terima kasih kepada pihak rekan-rekan Baik Cafe karena sudah menyediakan tempat dan terutama mix-nya full ya. Gak kayak kemarin-kemarin itu ngedrop gitu. Sekarang udah full. Ini luar biasa ini. Terima kasih sudah memberikan meja juga, pinjam meja di situ. Terima kasih banyak.